Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan sedikit renungan yang bertemakan Aku melihat orang-orang mati. Ada dua hal tentang orang mati. Yang pertama adalah orang mati yang tidak menakutkan. Nah, melihat orang mati memang itu hal yang biasa. Ini yang saya maksud mati secara fisik, secara jasmani, dan tidak perlu untuk ditakuti. Karena toh kita semua suatu saat pasti akan mengalami kematian. Lalu yang kedua, ada orang mati, tapi sangat menakutkan sekali. Bahkan boleh saya katakan mengerikan sekali. Mungkin saudara berkata, kok bisa ya? Apa nanti kalau dia mati lalu bangkit lagi jadi gondoruo? Atau mungkin mati bangkit lagi jadi kuntilanak? Ya jelas menakutkan. Tapi yang saya maksud bukan seperti ini. Orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, itulah yang saya maksud orang yang mati sangat menakutkan. Mati secara rohani. Nah, Alkitab jelas mengatakan bahwa di dalam dunia ini penuh dengan miliaran orang-orang yang mati secara rohani. Mereka mati secara rohani, mungkin secara fisik mereka masih bisa berjalan, mereka masih bisa beraktivitas, mereka bisa berkarya setiap harinya. Jasmaninya masih hidup. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan kerohanian? Nah, mari kita lihat siapa yang dimaksud orang-orang yang mati secara rohani. Yaitu mereka adalah orang-orang yang suka memberontak kepada Tuhan. Mereka orang yang suka tidak hidup menurut firman Tuhan. Termasuk kita semua. Termasuk saya. Sebelum kita kenal Tuhan, sebelum kita mengenal Juru Selamat kita, kita adalah orang-orang mati secara rohani. Kalau saudara baca di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai yang kedua. Nah, mari kita lihat sekarang ciri-ciri orang yang mati secara rohani. Mereka punya telinga tapi tidak peka dengan suara Tuhan, tidak bisa dengar suara. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat kemuliaan. Mereka punya tangan tapi tidak bisa meraba kebaikan Tuhan. Padahal kalau kita lihat kebaikan Allah, kemuliaan Allah, suara Allah itu sudah dinyatakan dalam karya ciptaan Allah. Roma 1 ayat 19 sampai yang ke-21. Namun saudaraku, kita akan dianggap kuper, kita akan dianggap picik, ofensif atau serangan, bahkan mungkin kita dianggap gila kalau kita ini berkata kepada rekan-rekan kita, teman sekantor mungkin, teman di mana kita kuliah atau di mana saja. Kalau kita misalnya berkata seperti ini, di mata Allah, ya, percaya atau tidak, lo semua ini sebenarnya seperti zombie yang sedang berjalan ke sana dan kemari. Termasuk mereka yang hidup bermoral, beramal, dan hidup lo berdampak bagi orang lain. Tapi selama engkau hidup di luar Kristus, firman Tuhan mengatakan engkau adalah zombie rohani. Kebutuhan manusia berdosa yang terbesar bukan diperlengkapi dengan ilmu setinggi mungkin, bukan dibekali dengan pendidikan yang sangat tinggi, tetapi kebutuhan manusia berdosa adalah di mana kita harus dibangkitkan dari kematian rohani. Dan itulah satu-satunya cara mereka dapat berpindah status dari mati di dalam dosa yang disebut dead in sin menjadi mati terhadap dosa, dead to sin. Efesus 2 ayat 5. Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Namun oleh kasih karunia kami diselamatkan. Inilah yang namanya the great turning point.
karena kasih karunia-Nya kita diberi iman sebagai alat untuk menerima keselamatan dari Allah berdasarkan pekerjaan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sekian dan terima kasih.